Anda masih menyaksikan dialog eksklusif CNBC Indonesia dan kini kita lanjutkan dialog bersama dengan Bapak Agus Sudiarto, Direktur Manajemen Risiko BRI. Pak Agus, terima kasih banyak masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialognya Pak Agus. Ya Pak Agus, kita ketahui seiring dengan situasi PPKM yang sudah ditetapkan selesai oleh pemerintah dan juga mengacu keputusan World Bank bahwa status darurat pandemi sudah berakhir. Apakah menurut Anda hal ini akan berpengaruh signifikan terhadap strategi mitigasi risiko kredit di BRI atau malah di sisi lain BRI akan tetap berkomitmen untuk memperkuat mitigasi risiko termasuk pencadangan kredit atau credit reserve ke depannya Pak? Ya, memang pencadangan itu adalah suatu kewajiban yang mesti dilakukan setiap bank sebagai bagian dari mitigasi risiko. Jadi ada atau tidak ada pandemi, biasanya ya memang kewajiban industri perbankan menyediakan pencadangan setiap portofolio perkreditan yang ada di setiap bank masing-masing. Nah, bedanya adalah selama masa pandemik memang OJK menerbitkan relaksasi termasuk perhitungan-perhitungan terhadap kewajiban pencadangan yang ada. Jadi sebenarnya di 2020 itu sudah ada kewajiban untuk menerapkan PSAK 71 yang kita hitung sebagai impairment terhadap kondisi setiap nasabah-nasabahnya. Nah, dengan relaksasi pada saat itu OJK menyampaikan bahwa terhadap debitur yang restru nggak perlu pencadangannya ikut yang stage 2, ikut di stage 1 aja. Nah, di 2020 kita melakukan hal itu, kita ikutin relaksasi OJK-nya, tapi khusus di tempat kami di BRI, sejak 2021-2022, meskipun relaksasi itu ada terhadap perhitungan pencadangan, kami tidak terlalu mengikuti lagi. Jadi tidak 100% mengikuti relaksasi terhadap perhitungan pencadangannya. Di mana setiap debitur yang restru, yang meskipun secara aturan POJK dimungkinkan untuk dihitung berdasarkan stage 2, kami sudah dihitung berdasarkan stage 1, kami sudah hitung berdasarkan stage 2. Jadi di 2020, 2021 sampai dengan 2022 memang kami di BRI melakukan upaya mitigasi yang sangat konservatif di mana pencadangan-pencadangan yang kami lakukan itu cukup memadai sehingga dalam posisi di pre-pandemic kenaikannya cukup signifikan. Biasanya sebelum pandemik itu cost of credit kami sekitar 2%-an. Bahkan bisa kurang dari 2%, tapi selama masa pandemik 2020-2021 itu kami di atas 3% cost of creditnya. Di 2022 seiring kondisi yang makin membaik, memang cost of credit kami turun di bawah 3%, tapi masih di atas 2%. Tahun ini saya pikir kami tetap bersikap konservatif, di mana pencadangan tetap kami lakukan, tapi pasti insya Allah lebih rendah daripada periode-periode yang lalu. Tapi masih tetap di kisaran 2%. Guideline yang ada di kami, cost of credit kami itu sekitar 2,2 sampai 2,4%. Gitu Mbak Safrina. Baik, 2,2 sampai 2,4% dan berusaha untuk tetap forward looking, Pak Agus, meski kita sudah memasuki pasca pandemi atau sekarang ya disebutnya endemi, tetapi kita ketahui juga tantangan di dunia masih cukup beragam, ada uncertainty geopolitik dari perang Ukraina dan Rusia yang belum kunjung usai, tren era suku bunga tinggi masih diberlakukan banyak bank sentral termasuk Amerika Serikat, tren laju inflasi di belahan dunia juga masih tinggi. Apalagi tambah di dalam negeri kita ada nuansa tahun politik yang sudah mulai terasa dan juga menjadi sentimen Pak Agus di dalam negeri. Nah, dengan beragam situasi yang dinamis saat ini, bagaimana pandangan BRI terhadap peluang pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan kredit perbankan serta outlook kredit BRI di tahun 2023 ini, Pak Agus? Ya. Saya kira benar sampaikan Mbak Safrina tadi bahwa di luar memang kondisinya masih uncertainty-nya masih cukup tinggi ya, baik di kawasan Eropa terutama ya. Di Amerika kita bersyukur di sana juga tingkat inflasinya masih tinggi tapi udah tekanannya makin berkurang. Nah khusus di negeri kita di Indonesia kita bersyukur sekali bahwa kondisi kita jauh lebih baik dari beberapa kawasan yang tadi. Baik inflasi maupun pertumbuhan ekonomi kita juga masih relatif tinggi dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Nah ini tentu berpengaruh juga pada kondisi di sektor perbankan. Tadi disampaikan bahwa meskipun kondisi perbankan membaik, kami di BRI tetap menghitung pencadangannya secara lebih konservatif. Jadi meskipun kondisinya membaik, kita nggak bisa juga mengabaikan kondisi yang di luar. Nah kita bersyukur Bank Indonesia juga merespon kondisi ini dengan tidak seagresif penaikan suku bunga dibanding periode-periode yang lalu. Kita lihat kalau market masih bilang mungkin akan ada penaikan
suku bunga 1 kali lagi, sementara di luar mungkin masih ada 2 kali lagi. Nah, ini tentu memberi dorongan yang positif buat industri sehingga tekanan kenaikan suku bunga akan berkurang. Tentu di semester 2 ini kami lebih optimis terhadap kenaikan portofolio pembiayaan yang ada di industri, dan ini juga akan berdampak kepada bisnis yang ada di BRI. Kita optimis target-target pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit ini akan bisa kita capai sampai dengan akhir Desember ini. Itu Mbak Safrina. Baik Pak Agus. Dan ke depannya mungkin apa saja faktor-faktor yang dapat mendukung pertumbuhan kredit perbankan sampai sisa akhir tahun 2023 ini di BRI, Pak Agus? Iya. Memang beberapa hal yang menjadi pendorong pertumbuhan kredit yang ada di industri, khususnya buat BRI yang fokus di segmen UMKM. Yang pertama tentu mengenai pemulihan ekonominya sendiri. Jadi dari makroekonominya mesti mendukung, dalam hal ini kondisi ekonomi nasional kita so far masih sangat kondusif untuk pertumbuhan kredit. Beberapa korporasi besar juga terus menanamkan investasinya yang tadinya mungkin di semester 1 masih bergantung pada dana sendiri ataupun dari pasar modal, sekarang sudah masuk kembali ke permintaan kredit. Yang kedua juga mengenai stimulus dari pemerintah tetap berjalan, sehingga ini akan mendorong bisnis-bisnis di UMKM tetap berjalan ke depannya. Kemudian yang lain adalah daya beli. Daya beli ini juga cukup penting buat UMKM tumbuh ke depan. Kalau daya belinya tumbuh dengan baik, maka ini juga akan mendorong pertumbuhan dan permintaan kredit yang ada di BRI. Selanjutnya memang adalah mengenai kebijakan suku bunga juga. Kalau suku bunganya secara umum kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, ini juga akan mendorong permintaan dari industri kepada permintaan kreditnya. Sebaliknya kalau suku bunganya tinggi, pasti pengusaha akan tahan karena dia akan optimal mungkin akan menggunakan dananya sendiri. Ya, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Tentu beberapa sektor akan memiliki atraktivitas yang lebih daripada sektor lainnya ya. Tapi secara umum adalah seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Safrina. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Sudiarto, Direktur Manajemen Risiko BRI telah berdiskusi bersama kami di CNBC Indonesia pagi ini. Semoga di momentum pemulihan ekonomi ini dilancarkan Pak untuk semua rencana bisnis BRI dan sehat serta sukses selalu untuk Pak Agus. Baik, terima kasih Mbak Safrina.